Halo semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 62. Di awal video ini, menit demi menit pun berlalu tanpa Camus bisa melakukan apa-apa. Di mana ia hanya terbaring di sana sembari berpikir berapa lama waktu yang telah berlalu. Semua sarafku rusak dan tubuhku tak mau bergerak. Jadi ini ganjaran yang harus kubayar karena mencoba menggunakan magic terlarang. Ruang rahasia ini tersembunyi jauh di dalam Hall of Darkness. Tidak ada yang akan datang untuk menolongku. Lebih baik begitu. Aku mati saja daripada merepotkan orang lain lagi. Masterku yang mati untuk melindungiku pasti akan merasa terkejut. Tapi aku sudah melakukan sebisa mungkin. Aku tidak punya penyesalan. Iya, masih ada penyesalan terakhir, yaitu aku tersempat menemuinya. Tapi mungkin aku bisa menemuinya lagi di dalam baka nanti. Di saat Camus berpikir seperti itu dan telah memasrahkan segalanya, tiba-tiba saja ia mendengar sebuah suara yang berbicara kepadanya. Kamu sepertinya masih mengharapkan sesuatu ya? Seketika itu juga, Camus yang telah menutup matanya pun membuka matanya kembali, bertanya lirih. Kenapa aku mendengar suara? Apa aku berhalusinasi? Tanpa menunjukkan sosoknya sama sekali, suara itu pun melanjutkan. Ini bukan halusinasi. Aku datang karena merasakan rasa rindumu. Camus yang penasaran pun membalas. Kamu ini siapa? Seperti dari buku saja. Suara itu menimpali. Tepat. Kamu paham ya soal iman? Ini membuat semuanya jadi mudah. Aku bisa menolongmu dengan kekuatanku. Apa kau mengikat kontrak denganku? Camus yang telah pasrah dengan keadaannya pun berkata, tidak, aku sudah tak punya semangat hidup. Suara itu pun membujuknya dengan menuturkan, kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Magic Circle itu, kamu menggunakannya untuk menolong seseorang kan? Apa ada orang yang ingin kamu bangkitkan dari kubur? Kalau memang begitu, maka bagus sekali. Kebetulan itu adalah keahlianku. Aku Sere, Demon of Frightborn and Decay. Aku bisa membantumu menjadi orang yang telah mati. Ikatlah kontrak denganku, supaya kamu bisa menemui orang tercintamu lagi. Mendengar hal itu, Camus yang awalnya telah pasrah pun segera mengubah pikirannya. Baiklah, aku setuju. Kukira aku sudah mencoba segalanya. Tapi kalau ada jalan baru yang terbuka, maka aku tak bisa menyerah begitu saja. Kemudian, setelah mengikat kontrak dengan Sere hingga terjadi sedikit perubahan pada warna rambutnya, Camus pun segera kembali ke kediaman keluarganya. Yang membuat Tuan Adolf yang begitu mengkhawatirkannya langsung menemuinya. Camus, apa kau tahu betapa khawatirnya pamanmu ini? Dan rambut itu, apa yang terjadi kepadamu dalam 10 terakhir ini? Jangan bilang bahwa pelakunya adalah si Snake itu. Namun, alih-alih menjawabnya, Camus malah menanggapinya dengan begitu dingin, di mana dirinya berlalu begitu saja dengan alasan karena ia merasa lelah. Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat Sere berkomentar. Apa beginikah cara Camus memperlakukan pamannya setelah sekian lama? Camus yang tayin basnya pun meminta Sere untuk diam. Bahkan Camus juga mengancamnya, yang mana kontrak mereka akan batal jika Sere tak bisa membuktikan kegunaannya. Sejak hari itu, Camus pun terikat kontrak dengan Sere dengan 3 ketentuan dalam kontraknya. Yang pertama, Sere, salah satu di Apartan Corps Demon, yang menjamin kekuatannya pada Camus Morgyu untuk membantunya menjadi Bichir Van Baskerville. Kedua, sebagai gantinya, Camus Morgyu akan memberikan Sere kendali atas tubuhnya selama 7 jam per hari dan akan pingsan total. Ketiga, selain itu, Camus Morgyu dilarang mengungkapkan keberadaan Sere dan juga para demon lainnya. Dengan begitu, ada 2 kekuatan yang Camus dapat dari Sere, yaitu kemampuan untuk mencari hal yang ia inginkan dan kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Oleh karena kekuatannya itu, Camus pun berhasil menemukan sepupunya, Rose, yang hilang diculik para barbarian. Namun, hal itu berkebalikan dengan proses pencarian yang menemukan Bichir.
di mana Sere tak bisa merasakan jejaknya sama sekali. Akan tetapi, bagi Camus, menyerah bukanlah pilihan. Hingga di siang hari, ia merawat Rose dengan beralasan latihan tertutup. Dan di malam harinya ia mencari Bicir. Sering berjalannya waktu, Camus semakin menjauh dari ibunya, pamannya, dan anggota klan lainnya. Tapi Camus tak sempat mengkhawatirkan hal itu, karena ia harus menemukan Bicir. Hanya itu yang bisa ia pikirkan. Di suatu waktu, seorang demon mendatanginya untuk bertemu dengan Sere. Dan sejak hari itu, Rose pun menghilang. Setelahnya, Camus pun menanyakannya pada Sere. Dan katanya, rekannya yang bernama Dantalion dari kota Guban membutuhkan seorang budak. Jadi rekannya pun mengambil Rose lalu menghilang. Tentu saja, Camus menentang keras tindakan Sere yang membiarkannya begitu saja. Akan tetapi, Sere malah mengembangkannya begitu saja. Karena kalau Rose rusak, maka ia bisa memperbaikinya. Melihat sikapnya yang seperti itu, Camus pun tentu menyadari bagaimana tabiat seorang demon yang sesungguhnya. Akan tetapi, karena ia tak bisa melakukan apapun pada Sere, Camus pun memutuskan untuk mencari Rose sendiri. Dan ternyata, pilihannya itu berujung menemui sebuah mukjizat, yang mana ia bisa menemui Bicir yang selama ini dicarinya. Kini, di saat Bicir telah mengenalinya, Camus yang tak bisa menahan tangisannya pun berpikir, semua hal yang kupendam hai rasanya ingin keluar dari mulutku. Tapi kenapa kamu masih bisa setenang ini setelah lama tak bertemu? Kenapa kamu tidak pergi mencariku? Apa kamu tahu sebesar apa pengorbananku hanya untuk melihat dirimu lagi? Tapi, aku tak bisa mengatakannya. Aku ingin dia mengingatku sebagai seorang yang kuat. Bahkan sampai akhir hayatku. Tanpa bertanya pun, aku bisa melihatnya dari matamu. Beban yang kamu emban selama ini tidak seperti diriku yang menghancurkan segalanya. Kamu berkembang menjadi orang luar biasa. Sayangnya, waktuku hampir habis. Dan begitu waktuku habis, maka kamu harus melawan Sere. Hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu adalah memastikan bahwa kamu tak sendirian lagi. Setidaknya, aku bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Dengan pikiran seperti itu, tanpa memedulikan pertanyaan Bicir yang menanyakan apa yang terjadi padanya, sampai-sampai mengikat kontrak dengan seorang demon, Camus yang berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri pun dengan magicnya berkata, "Terima kasih karena sudah mengenaliku, dan karena sudah mencariku. Kamu mendapat nilai 100 dari 100. Kamu harus tetap hidup dan kebahagiaan demi kita berdua." Namun, tepat setelah Camus mengatakan itu, ia dikejutkan oleh tingkah Bicir yang tiba-tiba memeluknya, melindunginya dari duri magicnya sendiri. Ditambah lagi, Bicir menuturkan, "Aku tahu, kamu tak bisa banyak berbicara karena kontrakmu dengan sang demon itu. Kamu sama sekali tak pernah mengincar titik vitalku. Dan bahkan percobaan bunuh dirimu barusan adalah pesan tersembunyi, kan?" Camus yang tak bisa menahan luapan emosinya hingga kembali menangis bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu melakukannya semuanya sendirian lagi?" Dengan wajah seriusnya, Bicir menegaskan, "Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Aku akan menang melawannya." Ini pun diakhiri dengan, tentu saja perkataan Bicir membuat Sere tak sabar untuk segera bertarung dengannya. Di mana Sere juga dikenal sebagai Egg Corps, salah satu dari Aportan Corps Demon, predator alami umat manusia, sang undying, sang unfathomable. Dan kalimat favoritnya adalah, gelombang umat manusia yang bodoh bisa dipecah belah dengan mudah.